Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi setelah kita berbicara mengenai masalah kestabilan dan juga bagaimana menentukan apakah suatu sistem stabil atau tidak dengan menggunakan cara bahwa semua pol harus ada di sebelah kiri ya. Jangan sampai ada yang di sebelah kanan. Semua kita bikin di sebelah kiri. Kalau perlu agak jauh dari sumbu imajiner. Nah, sekarang ada dua hal yang perlu kita bicarakan atau kita lanjutkan. Yang pertama mengenai transient time response. Nah, ini ya di bagian analisis dan steady state. Nah, kita bicarakan dulu di bagian ini adalah time response untuk transient. Baru kemudian kita akan bicara di steady state. Nah, kita sudah belajar mengenai kestabilan, termasuk definisi dalam ranah waktu, kondisi yang harus dipenuhi di dalam ranah S. Kemudian juga yang terakhir kita sudah membicarakan bagaimana menggunakan kriteria Rutowitz untuk memeriksa kondisi-kondisi tersebut. Nah, kestabilan merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup di sebagian besar masalah kontrol. Selain itu apa? Yaitu selain kestabilan kita juga harus bisa mengevaluasi sistem secara kuantitatif dalam time domain atau ranah waktu. Kemudian kita juga harus bisa memberikan spesifikasinya di dalam ranah waktu dan kondisi yang sesuai di ranah S. Jadi kita harus membuat semacam spesifikasi terhadap sistem kontrol itu selain daripada, jadi kalau kita sudah bisa memastikan kestabilan, maka spesifikasi lain yang diperlukan setelah kestabilan adalah spesifikasi dalam time domain ya secara kuantitatif. Nah, itu untuk permasalahan yang terhubung dengan apa namanya non kestabilan. Nah, ini kita bicarakan dalam konteks time response. Ada dua ya, transient dan steady state. Nah, kita tahu bahwa kalau kita memasukkan unit step pada sistem, karena memang yang sering digunakan adalah unit step seperti di sini. Nah, ini ya, maka kita bisa mendapatkan respon atau tanggap waktu, time response. Nah, tanggap waktu itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, transient response YT, limit T mendekati 0, YT sama dengan 0. Nah, steady state response itu adalah setelah YT-nya selesai, nanti dia akan steady dalam kondisi tunak, dalam kondisi ya diem di situ. Ya. Nah, contoh tanggap transient dan steady state. Misalnya kita pakai UT, maka ini sistemnya adalah 3 dibagi 2S plus 1, maka YT sama dengan 3 dikurangi 3E pangkat min setengah. Nah, transient respon itu adalah ini. Minus 3E pangkat min setengah itu adalah respon transient, kemudian steady state-nya 3. Jadi ini terus gitu ya. Terus ini tetap ya, nilai tetapnya itu 3 itu steady state. Sedangkan yang di sini limit T-nya itu YT ini ada kita sebut sebagai transient respon, itu nilainya minus 3E pangkat min setengah. Jadi bentuknya garis seperti ini. Kalau 3 itu bentuknya garis pada posisi koordinat 3 di sini. Nah, apa aplikasinya? Ya bisa untuk pemodelan, bisa untuk analisis, bisa untuk desain, tidak masalah itu ya. Nah, untuk pemodelan aplikasi tanggap waktu itu beberapa parameter dalam sistem dapat diperkirakan dengan time response. Kemudian evaluasi tanggap transient dan kondisi tuna atau steady state. Apakah itu memuaskan atau tidak gitu ya. Nah, untuk desain sendiri ada spesifikasi desain dalam hal tanggap transient dan kondisi tuna. Kita rancang pengontrol yang memenuhi semua spesifikasi desain tersebut. Ya. Nah, masukan yang tipe itu biasanya seperti ini ya. Tadi kan kita sudah lihat ada step function, kemudian ada ramp, ada parabolik. Nah, sinusoidal bisa, tapi akan kita bicarakan di hal yang lain, bukan di bagian sini ya. Yang kita bisa bicarakan bagian di sini itu paling tidak adalah unit step. Seperti yang di sebelah kiri ini, ramp ataupun parabolic functions. Nah, biasanya paling gampang menggunakan step functions. Nah, tanggapannya ya, misalkan kondisi stabil untuk sinyal uji step, misalnya GS sama dengan GS itu stabil, maka menggunakan teori nilai akhir untuk limit S mendekati 0 itu adalah RG0. Nah, tanggap langkah konvergen ke beberapa nilai hingga kita sebut sebagai ISS atau
nilai kondisi tuna atau steady state. Oke ya, itu ya. Jadi di sini mulai dari ini kita pakai apa namanya inputnya unit step ya, step function itu yang most popular. Anda bisa menggunakan ramp function, parabolik, tapi yang paling populer dan digunakan untuk spesifikasi itu biasanya adalah step functions. Nah, di sini kita tunjukkan ya. Jadi akan saya coba untuk zoom dulu. Nah, ini ya. Grafiknya seperti ini ya. Oke, ini saya. Nah, ini ya, grafiknya seperti ini. Yang biru ini ya. Kemudian ada overshoot, kemudian berosilasi menuju steady state. Jadi makin lama makin kecil. Di sini ada 1, ini ada 1,05 dan 0,95. Ini ada YSS. Nah, ini unit step inputnya ini ya, unit step inputnya ini. Nah, di sini ada delay time ya. Ada delay time di sini, misalnya ada rise time. Nah, makanya di sini kemudian kita definisikan sekarang. Ya, kita definisikan YSS di sini ya, nilainya itu ya. 1 dikurangi YSS. Itu untuk acuan UST. Oke, kita perhatikan di sini apa yang disebut sebagai peak value, peak time, dan percent overshoot. Jadi, peak value, peak time, dan percent overshoot itu jika ada overshoot. Kalau nggak ada overshoot, misalnya dam gitu ya, dam oscillation atau bukan dam ya, dam respon itu tidak ada overshoot, maka kita tidak bisa menghitung atau tidak mungkin menghitung nilai puncak, waktu puncak, dan overshoot prosentase. Nah, persen overshoot itu adalah Ymax dikurangi YSS dibagi YSS. Jadi di sini ya, Ymax-nya di sini dikurangi YSS itu sendiri, yaitu besarnya ini dibagi YSS kali 100%. Nah, ini ada Tmax ya. Tmax itu adalah waktu overshoot yang paling overshoot. Ini adalah peak time, kita sebut sebagai peak time. Peak value-nya di sini. Ya, Ymax-nya ini peak value. Ymax. Jadi garis ini adalah Ymax dikurangi apa namanya? YSS. Tuh ya. Itu yang kita sebut sebagai maximum overshoot. Oke. Nah, kemudian ada istilah delay time, rise time, dan settling time. Delay time itu adalah waktu untuk mencapai setengah dari YSS. YSS-nya kan misalnya 1, setengahnya ini waktunya berapa ini? Kita sebut sebagai delay time. Kemudian rise time itu dari 0,1 di sini sampai 0,9 ya, sampai 0,9 YSS. Itu adalah rise time ini 0,9. Jadi ini rise time dari 0,1 sampai 0,9 kita sebut sebagai rise time. Kemudian settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan ini ya, panjang dari awal sampai sekitar 5% dari YSS. Ya, 5%-nya itu 0,95 karena itu nilainya 1. Nah, itu definisi dari delay time, rise time, dan settling time. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat sistem kontrol, selain sudah harus dipastikan kestabilan, Anda harus punya ini, data-data maunya delay time-nya berapa, rise time-nya berapa, settling time-nya berapa, no overshoot. Kalau no overshoot berarti ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa menghindari overshoot, maka kita cari persen overshoot-nya berapa, termasuk peak time-nya berapa. Nah, itu tambahnya. Nah, contoh ya. Untuk contoh yang sebelumnya itu kan kita punya steady state error 2 kan. Delay time sekitar 1,5 detik, rise time sekitar 5 detik, dan settling time sekitar 6 detik itu ya. Tidak ada nilai puncak. Sehingga nilai puncak, waktu puncak, dan persen overshoot tidak bisa dihitung. Nah, kecepatan tanggap diukur dengan ini, rise time, delay time, dan settling time. Nah, sedangkan stabilitas relatif diukur dengan persen overshoot. Secara umum kalau kita mau tanggapannya cepat, maka overshoot-nya harus besar. Overshoot-nya besar, itu margin stabilitasnya jadi kecil. Jadi kita harus mengambil trade-off antara kecepatan respon dan kestabilan. Jadi mestinya ya yang bisa diterima dua-duanya gitu kan. Oke, saya kira kita sudah bicarakan mengenai tanggap waktu, spesifikasi ranah waktu, menggunakan parameter yang itu. Kita coba baca lagi di sini. Nah, ini ada dua hal ini, dua slide ini yang penting mengenai pengetahuan tentang delay time, kemudian rise time,
and settling time, kemudian ada peak value, peak time, dan percent overshoot. Oke, dan ini biasanya dipakai untuk yang unit step function tadi, ya. Nah, ini yang most popular itu. Ya, step function itu biasanya baru kemudian kita kenal tanggap unit step typical. Nah, ini kan tanggap unit step typical. Ini adalah unit stepnya, kemudian tanggapan dari sistem seperti ini. Ini seiring dengan waktu, ini amplitude tanggapan unit. Jadi kalau saya kasih nilai 1 ceklek gitu ya, maka dia mungkin overdam, underdam gitu ya, sudah kita bicarakan pada video sebelumnya. Oke, itu ya. Coba dipahami kembali bahwa selain kestabilan, sekali lagi kita juga butuh spesifikasi seperti rise time, delay time, settling time, peak value, kemudian peak time, maupun percent overshoot. Itu lengkapnya ada sekitar 6. Terima kasih ya untuk atensi Anda. Maaf, ini selesainya itu maksudnya selesai tanggap waktu transien. Baiklah, silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk like Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.